Apa kabar? Power of Mabrur. Meraih puncak kebaikan. Power of Mabrur. Insya Allah Indonesia Al-Hijaz. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, haji itu ada etapenya. Haji itu puncaknya adalah 9 Zulhijjah. Mari kita lihat ada sekitar 8 puncak haji yang Bapak Ibu akan lalui. Kalau Bapak Ibu lihat pemandangan ini adalah bagaimana alam semesta diciptakan Bapak Ibu. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dari penciptaan bumi dan juga serupa seperti itu. Setelah bumi sempurna, Allah ciptakan manusia. Dan Allah berfirman agar manusia turun ke muka bumi untuk menjadi khalifahnya. Adam diturunkan Allah ke muka bumi. Bapak Ibu mabit di Muzdalifah. Keesokan paginya Bapak Ibu akan berangkat ke Mina untuk melakukan lontar jumroh. Setelah lontar jumroh, Bapak Ibu akan pergi untuk tawaf ifadah, mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram. Bapak Ibu akan sa'i, lari dari Safa ke Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Inna Safa wal Marwata min sa'irillah. Setelah tahallul, Bapak Ibu akan terakhirnya adalah tawaf wada. Tapi belum selesai, Bapak Ibu biasanya akan diajak untuk berziarah di tempat-tempat yang suci, mengandung makna dan pesan yang hebat. Di Gua Sur, di Gua Nur, atau mungkin di negeri Taif, tempat bagaimana Rasulullah memperjuangkan Islam di sana. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Bapak Ibu nanti juga akan diajak untuk ke Masjid Nabawi di Madinah. Di sana ada Masjid Quba yang pertama dibangun Rasulullah. Mungkin Bapak Ibu akan diajak untuk ke Bukit Uhud, dan tidak lain yang paling utama adalah ziarah di makam Nabi Muhammad SAW. Inilah raudhah, inilah makamnya Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu semua, haji yang kita lalui bukan satu penggalan dalam kehidupan kita, tidak. Tapi ini bagian dari senario Allah yang sangat panjang. Dari ketika Allah menciptakan alam semesta raya, lalu Allah menciptakan manusia di atas bumi, lalu Allah menciptakan Ka'bah agar manusia bisa beribadah di muka bumi itu. Dan kemudian diwajibkan seluruh umat manusia untuk berziarah di rumah tua Ka'bah itu. Kemudian dikisahkan sejak Nabi Adam alaihissalam yang diturunkan oleh Allah di Jabal Rahmah, Nabi Ibrahim alaihissalam yang semua kisah tentang kesetiaan dan cinta ada di sisi Ka'bah. Semua dikisahkan oleh Allah, dan semua agar kita menjalaninya. Bapak Ibu, Bapak Ibu bukan mendengarkan kisah, tapi Ibu melakonkan kisah. Apabila Bapak Ibu mendengar kisah Nabi Adam, Bapaklah yang menjadi Nabi Adamnya. Engkau tidak sedang mendengar kisah tentang Nabi Ibrahim, tidak. Tapi engkaulah yang menjadi Nabi Ibrahim dan Ismail. Engkaulah sesungguhnya Siti Hajar itu. Itulah makna haji, Bu, dilaksanakan langsung oleh Bapak Ibu. Meski bersusah payah, lihatlah di sana. Jumpailah di sana Nabi Muhammad.
Jumpailah di sana, rasakan semangat Siti Hajar, rasakan di sana bagaimana Nabi Ibrahim, dirasakan di sana bagaimana Nabi Adam alaihissalam. Dan etapa demi etapa Bapak Ibu jalani, Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah menuntun Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Allah mencurahkan seluruh hidayah dan rahmatnya untuk Bapak Ibu, sebagaimana hajinya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad haji hanya sekali, tapi Nabi Muhammad menjalankan haji itu dahsyat luar biasa Bapak Ibu. Dan itulah yang kita tiru, hajinya Nabi Muhammad SAW. Dan perjalanan kita juga akan mengunjungi makam Nabi Muhammad SAW untuk kita bawa spirit dan semangat perjuangan beliau ke tanah air. Bapak Ibu, dengan mengucapkan bismillah di malam ini, semoga Allah memberi kekuatan pada Bapak Ibu semuanya. Kita akan bedah satu persatu semua etapa perjalanan haji itu. Semoga Allah menuntun kita semuanya. Baik, kita baca bismillah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, satu ihram. Bapak Ibu nanti akan menggunakan kain ihram. Lihat ke depan semuanya. Ada pertanyaan besar, mengapa kita pakai baju ihram? Tentu sudah diajarkan, kain ihram hanya 2 lembar kain putih, betul? Bagi yang laki-laki, bagi yang perempuan pakai mukena yang panjang. Kenapa haji harus menggunakan kain ihram? Setelah ihram, kemudian Bapak Ibu akan berangkat ke Mina untuk tarwiyah. Kalau haji reguler umumnya tidak tarwiyah, tapi banyak haji khusus tarwiyah. Tapi itu bisa bisa tidak sesuai dengan kondisinya, tidak perlu diperdebatkan. Kemudian Bapak Ibu akan wukuf di Padang Arafah. Setelah wukuf, Bapak Ibu berangkat ke mabit di Muzdalifah. Di sana Bapak Ibu akan tidur di padang pasir di tengah malam, beratapkan langit, di tengah badai debu gurun. Untuk apa kita melakukan itu semuanya? Setelah mabit di Muzdalifah, Bapak Ibu akan berangkat untuk lontar jumroh di Mina. 70 batu Bapak Ibu harus lempar di sana, berdesak-desakan, berjejal dengan yang lain. 3 hari, yaitu hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Setelah itu Bapak Ibu akan pergi ke Makkah untuk melakukan tawaf bersama dengan jutaan orang. Mungkin kaki terinjak, mungkin badan tersikut, Bapak Ibu terdorong kiri kanan. Belum selesai, Bapak Ibu harus sa'i. Sa'i adalah berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Selesai itu, setelah tahalul, Bapak Ibu akan haji wada dan kemudian ziarah di Makkah dan ziarah di Madinah. Inilah perjalanan haji Bapak Ibu. Bagaimana? Sanggup kira-kira? Yang keras, sanggup tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Labbaik Allahumma labbaik. Ucapkan. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin membawa suasana haji itu ke ruangan ini. Ya, semoga dengan keterbatasan yang ada, Allah memberikan makna di dalam hati kita. Ritual haji, kita ingin tidak hanya ritual kita laksanakan, tapi bagaimana ini membentuk kehidupan kita.